Halo semua, kami dari kelompok 8 dari mata kuliah Matematika Diskrit. Di sini kami akan menjelaskan mengenai materi graf. Di kelompok kami terdiri dari dua kelompok dua anggota tentu saja. Yang pertama ada saya sendiri Putri Pardede dan ada rekan saya Rianda Ferdianda. Sebentar saya akan share screen mengenai materi kami. Jadi di sini kami akan menjelaskan mengenai graf. Pertama, graf isomorfik ini akan dijelaskan oleh rekan saya Rianda. Kepada Rianda, saya persilahkan. Oke, baiklah. Di sini saya akan menjelaskan tentang graf isomorfik. Misalkan kepada dua orang mahasiswa diminta menggambarkan sebuah graf dengan 4 buah simpul. Masing-masing simpul itu berderajat 3. Graf yang digambar bisa beragam bentuknya. 2 diantaranya ditunjukkan pada gambar 1A dan pada gambar 1B. Put, turunin gambarnya, Put. Nah, bisa dilihat di sini untuk gambar yang 1A itu ada G1 dan yang 1B itu ada G2. Lanjut atas, Put. Sebentar ya. Oke, sudah. Meskipun kedua graf tersebut terlihat berbeda bentuknya, dengan penamaan simpul yang berbeda pula. Namun sebenarnya keduanya merupakan graf yang sama. Jadi dua buah graf yang sama, tetapi secara geometri itu berbeda, disebut dengan graf yang saling isomorfik. Jadi definisinya itu, dua buah graf, G1 dan G2, dikatakan isomorfik apabila terdapat korespondensi satu-satu antara simpul-simpul keduanya dan antara sisi-sisi keduanya sedemikian sehingga jika sisi E bersisian dengan simpul U dan V di G1 maka sisi E yang berkorespon di G2 juga harus bersisian dengan simpul U dan V di G2. Jadi bisa dilihat di gambar 1. Jadi dua buah graf ini isomorfik yaitu G1 dan G2. Tetapi G1 tidak isomorfik dengan G3. Oke, lanjut, Put. Oke, jadi dari gambar yang pertama tadi, G1 itu isomorfik dengan G2. Simpul 1, 2, 3, dan 4 di G1 itu berkoresponden dengan simpul A, B, C, dan D di G2. Jadi sisinya itu ada 1,2, 2,3, 3,1, 3,4, 1,4, dan 2,4. Dia berkoresponden dengan sisi A, B, B, C, C, D, A, D, A, C, dan B, D. Jadi semua simpul di G1 dan G2 ini berderajat 3. G1 maupun G2 ini tidak isomorfik dengan G3 karena simpul-simpul di G3 itu memiliki dua buah derajat yang bernilai 2 dan dua buah lagi berderajat 3. Sedangkan simpul-simpul di G1 dan G2 itu semuanya berderajat 3. Selanjutnya, atas lagi. Nah, pada gambar yang kedua ini juga termasuk gambar graf yang isomorfik. Jadi simpul A, B, C, dan E di G1 masing-masing berkoresponden dengan simpul X, Y, W, V, dan Z di G2. Jadi masing-masing yang disebutkan itu berderajat 3, 2, 3, 3, dan 1. Bisa kita lihat bahwa sisi-sisi di G1 ini berkoresponden dengan sisi-sisi di G2. Contohnya bisa dilihat pada gambar 2, di mana graf A dan graf B ini saling isomorfik. Dan di gambar 3 juga memiliki, yang pertama itu pada gambar A ada 2 buah graf yang isomorfik, dan pada gambar B ada 3 buah graf yang isomorfik. Contoh yang pertama, gambarkan graf yang isomorfik dengan masing-masing graf teratur pada gambar 4i. Jadi solusinya itu untuk persoalan ini tidak tunggal, sebab banyak cara untuk menggambarkan graf isomorfiknya. Salah satunya ditunjukkan pada gambar 4 yang kedua. Bisa kita lihat pada gambar yang pertama itu ada 2 buah graf yang teratur, lalu yang keduanya itu graf isomorfiknya.
tidak mudah menentukan apakah dua buah graf ini isomorfik hanya dengan melihat gambarnya saja. Dari definisi isomorfik, kita dapat menyimpulkan dua buah graf isomorfik harus memenuhi ketiga syarat berikut. Yang pertama yaitu ada mempunyai jumlah simpul yang sama, yang kedua harus mempunyai jumlah sisi yang sama, yang ketiga mempunyai jumlah simpul yang sama dan berderajat tertentu. Namun, ketiga syarat ini ternyata belum cukup untuk menjamin keisomorfikan suatu graf. Pemeriksaan secara visual masih tetap diperlukan. Contohnya, dua buah graf pada gambar 5. Nah, dua buah graf pada gambar 5 ini memenuhi ketiga syarat yang disebutkan di atas tadi. Padahal keduanya tampaknya tidak isomorfik. Di A, terdapat dua simpul anting-anting atau berderajat yang bertetangga dengan simpul X. Sedangkan di B, hanya terdapat satu buah simpul anting-anting yang bertetangga dengan Y. Jadi gambar 5 ini dua buah graf yang tidak isomorfik. Untuk memperlihatkan bahwa dua buah graf isomorfik ini, kita dapat menunjukkan bahwa matriks ketetanggaannya kedua graf itu sama. Jadi matriks ketetanggaan untuk dua buah graf yang isomorfik pada gambar kedua, naikin lagi Put ke gambar yang kedua. Atas, yang gambar 2. Ini kan gambar 5. Atas. Lagi Put. Nah, di sini di gambar 2 ini kita buat matriksnya seperti yang dijelaskan baru sudah ke bawah. Dapat ke matriks yang bawah tadi, balik yang ke awal. Nah, dari gambar itu bisa kita lihat matriksnya 0, di mana A, B, C, D, E bisa kita lihat apabila dia berketetanggaan, maka dia bernilai 1, dan apabila dia tidak berketetanggaan, maka dia bernilai 0. Begitu juga dengan gambar yang pada gambar yang kedua. Pada gambar ditunjukkan di mana matriks sebelah kiri untuk G1 dan matriks sebelah kanan untuk G2. Dan terlihat bahwa matriks ketetanggaan dari G1 dan G2 ini sama. Jadi gambar tadi itu termasuk kedua graf yang disebut dengan isomorfik. Lanjut ke contoh 2. Apakah graf sederhana yang disajikan oleh pasang matriks ketetanggaan di bawah ini isomorfik? Jelaskan jawaban lalu gambarkan grafnya. Jadi dilihat dari matriksnya, keduanya ini tidak isomorfik karena jumlah sisi pada graf pertama dan graf kedua tidak sama. Bisa kita lihat dari gambar yang matriks yang sebelah kiri itu hanya mempunyai 4 buah sisi, di mana kita hitung dari diagonal utamanya, 0 yang ke kanan itu, Put. Itu kan diagonal utamanya itu ada 0, enggak. Ada 0 yang diagonal, 0, 0, 0, 0. Nah, bisa kita lihat angka 1 di atasnya itu ada 4 buah. Jadi di situ ada di gambar matriks G1 ada 4 buah sisi. Sedangkan di gambar matriks yang sebelah kanan, pada diagonal utamanya itu terdapat satunya itu ada 5. Jadi graf kedua itu mempunyai 5 buah sisi. Jadi gambar 6 ini memperlihatkan kedua graf yang bersesuaian dengan masing-masing matriks ketetanggaan di atas. Ini bisa kita lihat bahwa gambar 6 ini graf yang mempresentasikan masing-masing matriks ketetanggaan pada contoh kedua. Lanjut ke materi yang kedua, yaitu ada graf planar dan graf bidang. Definisinya yaitu graf yang dapat digambarkan pada bidang datar dengan sisi-sisi yang tidak saling memotong atau bersilangan disebut sebagai graf planar. Jika tidak, maka ia disebut dengan graf tak planar. Perlu diperhatikan bahwa tentu suatu graf yang secara kasat mata terlihat sisi-sisinya yang saling berpotongan tidak planar. Graf tersebut mungkin saja planar karena graf tersebut dapat digambarkan kembali dengan cara berbeda yang sisi-sisinya tidak saling berpotongan. Contoh ketiga, graf keempat adalah graf planar. Biasanya digambarkan dengan sisi yang bersilangan seperti ditunjukkan pada gambar 7A. Kita dapat menggambarkan graf itu kembali tanpa ada, di mana gambar 7. Kita dapat menggambarkan graf itu kembali tanpa ada sisi-sisi yang berpotongan seperti pada gambar 7B. Turunin. Gambar 7A sama gambar 7B. Nah, itu. Di gambar 7A yang sebelah kiri itu keempat ini adalah graf planar.
Baru di gambar 8 ini K5 bukan graf planar. Oke, selanjutnya contoh keempat, gambarkan graf planar pada gambar 9A sehingga tidak ada sisi yang berpotongan dan menjadi sebuah graf bidang. Penyelesaiannya, susun kembali posisi salah satu simpul untuk mendapatkan sebuah solusi yang ditunjukkan pada gambar 9B. Oke, nih. Bisa kita lihat dirubah dari sebelah kiri di kanan. Gambar 9 ini di mana gambar graf sebelah kiri dan graf sebelah kanan. Dan A graf dengan sisi yang berpotongan dan B setelah digambar ulang tanpa sisi yang berpotongan. Jadi representasi graf planar yang digambarkan dengan sisi-sisi yang tidak saling berpotongan itu disebut dengan graf bidang. Pada gambar 10, ketiga buah graf adalah graf planar, tetapi graf A bukan graf bidang. Nih, graf A bukan graf bidang. Sedangkan graf B dan graf C itu adalah graf bidang. Ketiga graf ini termasuk graf isomorfik. Untuk selanjutnya, kita tetap menggunakan istilah graf planar baik untuk graf yang dapat digambar ulang pada bidang datar tanpa ada sisi-sisi yang berpotongan maupun graf yang memang sudah tergambar tanpa sisi-sisi yang berpotongan atau graf bidang. Sisi pada graf bidang membagi bidang datar menjadi beberapa wilayah atau muka. Jumlah wilayah pada graf bidang dapat dihitung dengan mudah. Graf bidang pada gambar 11 ini terdiri atas 6 wilayah termasuk wilayah terluar. Bisa kita lihat di gambar 11 ini, graf planar yang terdiri atas 6 wilayah. Lalu ada rumus Euler, untuk menghitung jumlah wilayah F pada graf planar sederhana juga dapat dihitung dengan rumus Euler ini. Mana rumusnya itu N kurang E tambah F sama dengan 2, atau kita pindahkan ruasnya, F sama dengan E dikurang N ditambah 2, di mana E itu jumlah sisi dan N itu jumlah simpul. Selanjutnya contoh 5, pada gambar 11 di atas itu ada E-nya bernilai 11 dan N-nya bernilai 7, maka kita masukkan rumusnya tadi, jadi F sama dengan 11, nih, E kan 11, N-nya 7. Jadi 11 dikurang 7 ditambah 2, jadinya dapat F-nya itu 6. Oke, contoh ke-6 yaitu ada misalkan graf sederhana planar dan terhubung memiliki 24 buah simpul, masing-masing simpul itu berderajat 4. Representasi planar dari graf tersebut membagi bidang datar menjadi sejumlah wilayah atau muka. Berapa banyak wilayah yang terbentuk? Lalu penyelesaiannya kita buat dulu diketahui N yaitu jumlah simpul ada 24, maka jumlah derajat seluruh simpul dikalikan dengan 4, di mana 24 dikali 4 yaitu 96. Menurut lemma jabat tangan, jumlah derajat itu 2 dikali jumlah sisi, sehingga jumlah sisi jumlah sisi tadi itu E sama dengan jumlah derajat, lalu dibagi 2. Jadi tadi kan hasil dari seluruh simpul 96 dibagi 2, hasilnya 48. Langsung kita masukkan dengan rumus Euler-nya, di mana N dikurang E ditambah F sama dengan 2, sehingga F-nya itu kan jumlah wilayah, kita masuk. Berarti 2 dikurang N-nya tadi 24 ditambah 48 sama dengan 26 buah. Planar sederhana terhubung dengan F wilayah dan E buah sisi, di mana E besar dari 2. Selalu berlaku ketidaksamaan berikut, yaitu E besar sama dengan 3F dibagi 2 dengan E kecil sama dengan 3N dikurang 6. Ketidaksamaan yang terakhir ini dinamakan dengan ketidaksamaan Euler, yang dapat digunakan untuk menunjukkan keplanaran suatu graf sederhana. Atau kalau graf planar, maka ia memenuhi ketidaksamaan Euler. Sebaliknya, jika dia tidak planar, maka ketidaksamaan ini tidak terpenuhi. Ini dinyatakan dengan koroleri berikut, di mana koroleri 1 itu, jika G adalah suatu graf sederhana yang terhubung dengan E adalah jumlah sisi dan V adalah jumlah simpul, yang dalam hal ini V besar sama dengan 3, maka berlakulah ketidaksamaan Euler ini, di mana E kecil sama dengan 3V dikurang 6. Contoh yang ketujuh, pada graf K4, gambar 12A, di mana diketahui N-nya sama dengan 4 dan E-nya sama dengan 6, jadi memenuhi. Jadi 6 itu kecil dari 3 dikali 4 dikurang 6.
3 kali 4, 12 kurang 6. Ya, 6. Dengan kata lain, K4 adalah graf planar. Lalu selanjutnya, contoh ke-8 yaitu perlihatkan bahwa K5 gambar 12B tidak planar dengan ketidaksamaan Euler. Penyelesaiannya pada graf ke-5 itu diketahui N-nya sama dengan 5 dan E-nya sama dengan 10. K5 tidak memenuhi ketidaksamaan Euler dikarenakan 10 besar sama dengan 3 dikali 5, 15 dikurang 6 itu 9. Jadi dia tidak memenuhi. Jadi hal ini menunjukkan bahwa K5 tidak planar. Kita lihat dari gambarnya ada K4 ya, K5 dan di mana K4 itu graf lengkap, K5 tidak planar, dan C itu graf bipartit K3, K3. Jadi ketidaksamaan E kecil sama dengan 3N dikurang 6 ini tidak berlaku untuk K3,3 dikarenakan jika diketahui E-nya 9, N-nya sama dengan 6, maka 9 kecil sama dengan 3 kali 6 dikurang 6 itu 12. Jadi E kecil sama dengan 3N dikurang 6. Untuk menunjukkan bahwa K3,3 bukan graf planar, kita membuat asumsi baru bahwa setiap wilayah pada graf bidang dibatasi oleh paling sedikit 4 buah sisi. Jadi bukan 3 sisi seperti pembuktian ketidaksamaan yang kita kerjakan tadi di atas. Dengan demikian, total banyaknya sisi lebih besar atau sama dengan 4F, tetapi karena suatu sisi berada pada batas paling banyak 2 wilayah, maka total banyaknya sisi lebih kecil atau sama dengan 2E. Jadi dapatlah rumusnya 2E besar sama dengan 4F atau E per 2 besar sama dengan F. Oke, berdasarkan rumus Euler tadi, kita memperoleh lagi rumus baru, N dikurang E ditambah E per 2 besar sama dengan 2. Kecil sama dengan 2N dikurang 4. Nah, di mana ini dinyatakan lagi dengan koroleri, di mana ini koroleri 2, jika G adalah graf sederhana terhubung dengan E adalah jumlah sisi, dan V adalah jumlah simpul, yang dalam hal ini V besar sama dengan 3, dan tidak ada sirkuit yang panjangnya 3. Maka berlakulah E kecil sama dengan 2V dikurang 4. Contoh ke-9 itu ada graf K3,3 tidak memenuhi ketidaksamaan. Kita masukin rumusnya itu E kecil sama dengan 2N kurang 4, di mana diketahui E-nya sama dengan 9, N-nya sama dengan 6. 9 kecil sama dengan 2 dikali 6, 12 dikurang 4 itu sama dengan 8. Itu salah, yang berarti K3,3 itu bukan graf planar. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh Putri. Oke, saya akan menjelaskan mengenai teorema Kuratowski. Berikut ini diberikan teorema dari Kuratowski yang memungkinkan kita menentukan dengan tegas keplanaran suatu graf. Kan tadi Kak Rianda udah jelasin tuh planar atau tidaknya suatu graf. Nah, di sini tuh kita memungkinkan untuk menentukan dengan tegas keplanaran si grafnya itu gimana. Dalam literatur tentang graf, dikenal 2 buah graf tidak planar yang khusus, yaitu graf Kuratowski. Setelah setelan ya, matematika Polandia, Casimir Kuratowski menemukan sifatnya yang unik. 1. Graf Kuratowski pertama, yaitu graf lengkap yang mempunyai 5 buah simpul atau K5, adalah graf tidak planar. Yang kedua, graf Kuratowski kedua, yaitu graf terhubung teratur dengan 6 buah simpul dan 9 buah sisi atau K3,3 adalah graf tidak planar. Sifat graf Kuratowski adalah 1. Kedua graf Kuratowski adalah graf teratur. Yang kedua graf Kuratowski adalah graf tidak planar. Sebentar, oke. Yang ketiga, di sini penghapusan sisi atau simpul dari graf Kuratowski menyebabkannya menjadi graf planar. Yang keempat, graf Kuratowski pertama adalah graf tidak planar dengan jumlah simpul minimum, dan graf Kuratowski kedua adalah graf tidak planar dengan jumlah sisi minimum. Keduanya adalah graf tidak planar paling sederhana. Teorema Kuratowski. Jadi kesimpulannya itu seperti ini. Graf G adalah tidak planar jika dan hanya jika ia mengandung upagraf yang isomorfik dengan K5 atau K3,3 atau
isomorfik atau homomorfik dengan salah satu dari keduanya. Isomorfisme graf sudah kita pahami dengan baik. Bila dua graf G1 dan G2 isomorfik, berarti kedua graf tersebut sama, hanya penggambarannya saja berbeda. Tinjau graf G pada gambar 13A. Sangat jelas G mengandung upagraf G1 yang sama dengan K3,3. Karena itu G tidak planar. Sekarang tinjau graf pada gambar 13B. G mengandung upagraf G1 yang isomorfik dengan K3,3. Jadi G juga tidak planar. Ini gambarnya ya teman-teman. Gambar 13A di mana graf G tidak planar karena ia mengandung upagraf G1 yang sama dengan K3,3. Seperti itu. Oke, di sini ada gambar G, G1, dan K3,3. Gambar 13B di mana graf tidak planar karena upagrafnya G1 isomorfik dengan K3,3. Apa yang dimaksud dengan homomorfik? Dua graf G1 dan G2 dikatakan homomorfik jika salah satu dari kedua graf dapat diperoleh dari graf yang lain dengan cara menyisipkan atau membuang secara berulang-ulang simpul berderajat 2. Seperti yang diilustrasikan pada gambar 14 yang di bawah ini ya. Di sini kan ada G1, G2, dan G3. Ketiga graf pada gambar 14 homomorfik satu sama lain. G2 diperoleh dengan membuang simpul V. Kan ini kan awalnya G1 ini ada simpul si V. Terus dia kita masuk ke G2, simpul V-nya ini kan dibilang di sini untuk membuang si simpul V yang berderajat 2. Jadi untuk menuju si G2-nya ini, si simpul V-nya ini kita buang dari si G1. Sedangkan G3 diperoleh dari G2 dengan berturut-turut menambahkan simpul X dan Y yang masing-masing berderajat 2. Awalnya kan ini berbentuk G1 dan di sini ada yang berderajat 2 yaitu V. Lalu kita ke G2 si derajat 2-nya ini dibuang dari si V-nya. Tapi pas kita masuk ke G3 kita menambahkan X dan Y-nya yang masing-masing berderajat 2 juga. Kan kita udah buang 1 derajat 2, tapi untuk ke G3 kita nambah 2 simpul lagi yaitu X dan Y. 3 buah graf yang homomorfik satu sama lain. Seperti itu. Tinjau gambar 15. Nih, ini ada gambar 15. Di sini juga udah diketahui G, G1, dan K5. Graf G tidak planar karena ia mengandung upagraf G1 yang homomorfik dengan K5. Dengan membuang simpul-simpul yang berderajat 2 dari G1 diperolehlah K5. Ini kan nih dengan membuang si simpul-simpul yang ada di sini seperti ini itu kan itu dibuang untuk membentuk si K5-nya. Prosesnya seperti itu. Jadi gambar 15 graf G tidak planar karena upagrafnya G1 homomorfik dengan K5. Di sini ada contoh yang kelima. Perlihatkan dengan teorema Kuratowski bahwa graf Petersen atau gambar 16A tidak planar. Jadi kita di sini disuruh membuktikan apakah gambar 16A ini tidak planar. Ini gambarnya. Dari graf Petersen, gambar 16A, buatlah sebuah upagrafnya, misalkan G1, gambar 16B. Ini G1 gambar 16B. Dengan membuang simpul-simpul berderajat 2 dari si G1. Udah kita buang kan nih ya, yang udah di ini. Oke. Terus dari G1 kita dapatkan G2 yaitu gambar 16C yang ini. Yang homomorfik dengan si G1. Jika G2 digambar ulang, kita dapatkan bahwa G2 isomorfik dengan K3,3, gambar 16D yang terakhir. Rangkaian proses ini menunjukkan bahwa graf Petersen tidak planar. Gambar 16A ini graf Petersennya. Yang B itu adalah G1 adalah upagraf dari si G-nya. Kan awalnya ini gambarnya. Terus si G ini adalah upagraf dari si G. G2 homomorfik dengan si G1. Setelah itu ada si C, G2 isomorfik dengan K3,3. Lanjut yang ketiga yaitu graf dual atau dual graf. Misalkan kita mempunyai sebuah graf planar G yang direpresentasikan sebagai graf bidang.
kita dapat membuat suatu graf G bintang yang secara geometri merupakan dual dari graf planar tersebut dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, pada setiap wilayah atau muka atau face F di G, buatlah sebuah simpul V bintang yang merupakan simpul untuk G bintang. Yang kedua, untuk sisi E di G, tariklah sisi E bintang yang menjadi sisi untuk G bintang yang memotong sisi E tersebut. Sisi E bintang menghubungkan dua buah simpul V1 bintang dan V2 bintang atau simpul-simpul di G bintang yang berada di dalam muka F1 dan F2 yang dipisahkan oleh sisi E di G. Untuk sisi E yang salah satu simpulnya merupakan simpul berderajat 1. Jadi sisi E seluruhnya terdapat di dalam sebuah muka, maka sisi E bintang adalah berupa sisi gelang. Graf G bintang yang terbentuk dengan cara penggambaran demikian disebut graf dua atau tepatnya dual geometri dari graf G. Pada gambar 17 digambarkan graf dual G bintang dari graf planar. G, sisi-sisi graf bintang digambarkan dengan garis putus-putus. Nah, ini gambarnya pembentukan graf dual G bintang dari graf G. Berapakah banyak sisi, simpul, dan muka atau wilayah dari gambar G bintang? Jika G adalah graf planar dalam representasi bidang dengan N buah simpul, E bintang sama dengan E buah sisi, dan F bintang sama dengan N buah muka. Sebuah graf mempunyai dual hanya jika graf tersebut planar. Nih, sebuah graf mempunyai dual hanya jika graf tersebut planar. Pertanyaannya, apakah dual dari sebuah graf adalah unik? Dengan kata lain, apakah dual dari sebuah graf planar isomorfik? Jawabannya adalah bahwa sebuah graf planar G mempunyai dual yang unik hanya jika representasi bidangnya unik. Sebagai contoh, pada gambar 18, kedua graf adalah sama atau isomorfik, tetapi mempunyai representasi bidang yang berbeda. Akibatnya, dual dari kedua graf yang isomorfik tersebut tidak isomorfik, ditunjukkan pada gambar 19. Di sini kan ada gambar 18, dua buah representasi bidang yang berbeda dari graf yang sama. Nih, ini dari graf yang sama tapi menghasilkan gambar si graf representasi bidangnya tuh yang berbeda. Kan ini kan untuk sisi yang di sini ini kan di dalam. Nah, kalau untuk si yang di sini dia di luar. Dia dua buah representasi bidang yang berbeda tapi dari graf yang sama. Sedangkan untuk yang si gambar 19 dual dari graf di gambar 18. Jadi ini dual grafnya dari gambar yang 18 tadi. Nah, yang A dual dari gambar 8 yang ini dual grafnya itu seperti ini. Sedangkan yang B itu dual grafnya seperti ini. Oke. Salah satu aplikasi graf dual yang penting adalah untuk mempresentasikan peta atau map. Setiap peta pada bidang datar terdiri dari jumlah wilayah, region wilayah pada peta dapat menyatukan suatu negara, provinsi, atau kabupaten. Tiap wilayah pada peta dinyatakan sebagai sebuah simpul, sedangkan sisi menyatakan bahwa dua wilayah berbatasan langsung atau bertetangga. Gambar 20 adalah contoh sebuah peta yang mempresentasikannya sedikit perbedaan dengan graf dual yang telah disebut sebelum ini. Pada graf yang mempresentasikan peta bidang luar tidak dinyatakan sebagai sebuah simpul. Kita akan membahas kembali penggunaan graf yang mempresentasikan pada peta pada pewarnaan graf. Nah, di sini kan ada gambar A, B, dan C yang tadi dibilang wilayah pada peta dapat dinyatakan suatu negara, provinsi, atau kabupaten. Jadi di sini ada gambar A, ada gambar B, atau gambar C. Gambar 20A itu untuk menggambarkan peta, yang B itu peta dan graf yang mempresentasikannya. Sedangkan C, graf yang mempresentasikan dari si petanya. Kan awalnya kita nih ada sebuah peta, terus kita buatlah peta dan graf yang mempresentasikannya. Ini kita buat grafnya. Ini kan awalnya tadi kan udah dijelasin tuh, bahwa kita untuk membuat si grafnya tuh membentuk dengan garis titik-titik. Setelah itu kita menghasilkan graf yang mempresentasikan dari si petanya tadi. Hasilnya yaitu ada pada si C. Seperti itu. Itu penjelasan dari kami mengenai graf. Mohon maaf jika banyak kesalahan, mungkin ada yang salah kami jelaskan atau salah kami sebutkan, karena beberapa memang ada yang kami typo pada saat mengetiknya. Sekian dari presentasi kami. Terima kasih dan sampai jumpa lagi.